sekarang kenapa tak pilih kendaraan? Kan begitu. Yang kendaraan itu bisa kamu naiki harga pintu rumah, yang bisa kau naiki ketika kamu berangkat ke masjid di waktu malam atau ketika berangkat ke masjid di waktu panas rontok. Iya, dah ini. Makasih. Kemudian makola Atur nuhun, Pak Ji. dijawab oleh orang yang menanyakan tadi itu, ma yasurruni anna manzili ila jambil masjid. Ma yasurruni anna manzili ila jambil masjid. Saya tidak senang kalau rumah saya dekat masjid. Ini uridu ayat bani mama saya ila masjid wa ruju'i illa idza raja'tu ila ahli. Saya tidak senang kalau rumah saya dekat masjid, karena saya menginginkan perjalanan saya dari rumah menuju ke masjid dengan jalan kaki itu lebih diinginkan. Warju ila rajul ladi, dan ketika dari masjid pulang ke rumahnya senang jalan kaki. Disuruh naik kendaraan, disuruh naik kendaraan tidak mau, tapi sebenarnya berjalan. Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, qad jama'a Allahu laka dzalika kullahu. Sungguh Allah telah mengumpulkan pahala-pahala yang kau lakukan semuanya. Jadi pahala dari rumah menuju ke masjid jalan kaki, balik ke rumah lagi jalan kaki, subhanallah, pahalanya luar biasa. Hadis rawahu Muslim. Wa fi riwayatin, dalam satu riwayat tadi kan qad jamallahu laka dzalika kullu. Nah, dalam riwayat yang lain di akhir hadis itu, inna laka ma iktasabta, sesungguhnya bagimu pahala yang kau lakukan. Jadi orang yang bisa rumahnya jauh, bisa menggunakan kendaraan, nggak mau tapi ingin jalan kaki dari rumah ke masjid, pulang juga jalan kaki, subhanallah, pahalanya luar biasa. An-Nabi Muhammad, hadis diriwayatkan dari Abi Muhammad, bapaknya Muhammad, tapi ini bukan Muhammad Rasulullah. Abdullah bin Amr, namanya Abdullah bin Amr, Abdullah bin Amr bin As, Abdullah bin Amr bin As, biasa disebut Ibnu Amr. Ada Ibnu Umar, ada Ibnu Amr. Radhiyallahu anhu berkata, Abdullah bin Amr berkatanya, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, arba'una khaslatan a'laha manihatul anzi ma min amilin ya'mal bi khaslatin minna raja sawabiha wa tasdiqa ma'muduha illa adkhalallahu Allahu biha jannah. Hadis rawahu Al-Bukhari. Ada 40 perkara. A'laha manihatul azzi, 40
perkara itu macam-macam, sini tidak sebutkan apa saja. Tapi yang tertinggi, yang tertinggi adalah memerah susunya kambing, kemudian susunya ini diberikan kepada orang lain. Pak Abu, nah, memerah di sini malah Amir yang besarnya benar adalah sama dia waktu dua. Ini kambingnya seseorang kemudian diberikan untuk diperah air susunya. Setelah diperah kambingnya dikembalikan kemudian diminum. Itu yang tertinggi. Nah, Raja Asawabia waktu dua. Dia hanya mengharapkan pahala, dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Apa yang terjadi? Illa adkhalallahu biha al-jannah. Orang yang semacam ini akan dimasukkan surga oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Artinya sekecil apapun kita bersaudara, luar biasa. Jadi kan momen itu diberikan, diperahai itu kan kira-kira dapat berapa? Dapat berapa botol? Ada satu botol? Kemudian kamunya diserahkan lagi di dunia. Ini namanya saudara. An-Nabi An-Adi bin Hatim radhiyallahu anhu. Hadis diriwayatkan dari Adi bin Hatim radhiyallahu anhu. Beliau berkata, perkataannya, Sami an-Nabiyya sallallahu alaihi wasallam yaqul, aku mendengar Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, ittaqu an-nar walau bisikti tamratin. Hadis muttafaq alaih. Hadisnya Bukhari Muslim. Coba kita pendekkan hadisnya. Ittaqu, tapi hadisnya itu banyak panjang. Ini diambil intinya, tapi di belakangnya berkata, ittaqu, takutlah kamu sekalian. An-nar, tetap api neraka. Takutlah atau hindari kamu sekalian supaya tidak kena jilatan api neraka. Walau bisik hitam rotin. Nih, mohon maaf. Terjemahnya walau bisik hitam rotin. Untuk menghindar dari jilatan api neraka, walau dengan bersaudara separuh kurma. Bisik ditambahin separuh kurma. Kurma itu kan kecil, masih separuhnya disaudarakan. Begini subhanallah. Ini kan itu sorti. Jadi saudara itu bisa untuk membentengi supaya tidak sekecil ini. Wafir riwayat ini di dalam satu riwayat lama yang diberikan oleh Bukhari Muslim. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini hadisnya intinya sama tapi ada kronologisnya. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ma minkum min ahadin illa yukallimullahu rabbuhu laisa bainahu wa
tarjuman fayaduru aymana minhu fala yara illa ma qaddama ma minkum min ahadin illa sayukallimullah. Tidak ada seseorang di antara kalian kecuali Tuhan akan berbicara. Jadi antara Allah dengan salah seorang di antara kalian saling berhadapan berbicara, ngomong-ngomong. Laisa bainahu wa bainahu, laisa bainaka wa bainahu tarjuman. Antara engkau dengan Allah yang saling bertemu berbicara ini tidak ada penerjemah. Jadi langsung. Fayaduru aymanu minhu fala yara illa ma qaddama. Kemudian kamu lihat di sebelah kanan, setelah dia dapat Allah begini, melihat di sebelah kanan, tidak ada yang dapat kau lihat kecuali apa yang telah kau lakukan. Jadi balasan yang telah dilakukan itu terlihat sebelah kanan. Wa yaduru as'ama minhu fala yara illa ma qaddama. Dan engkau tidak melihat di sebelah dirimu kecuali yang telah kau lakukan. Di sebelah kanan kebaikan yang sudah dilakukan terlihat, di sebelah kiri kejelekan kemaksiatan yang telah dilakukan, yang pernah dilakukan tidak terlihat. Wa yaduru baina yadayhi fala yara illa tilqa'a wajhi. Kemudian memandang jauh ke depan, tapi yang terlihat adalah di sebelah kanan amal kebaikan kanan, melihat sebelah kanan yang terlihat adalah amal kebaikan yang pernah dilakukan, melihat sebelah kiri amal keburukan yang pernah dilakukan, tapi memandang jauh ke depan neraka. Kemudian ini hadisnya yang sampai sholat tadi itu, fattaqun nar walau bisikki tamratin faman lam yajid fabi kalimatin thayyibatin. Maka lihat kiri kanan dan depan, Allah neraka yang punya. Fattaqun nar, maka hindari neraka itu walau bisikki tamratin, walaupun hanya bersedekah separuh kurma. Ini kan mohon maaf, kan nilainya kecil, gitu. Separuh. Faman lam yajid, barang siapa yang tidak menemukan, tidak punya, walaupun ada separuh tapi tidak ada. Fabi kalimatin thayyibatin, maka dengan omongan, dengan perkataan yang baik. Kalau bisa bersedekah, perkataannya ini yang baik. Fabi kalimatin thayyibatin, hadis langsung. Paham? Ini kita jelaskan sekarang. An Anas, hadis diriwayatkan dari sahabat Anas radhiyallahu anhu. Anas berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, inna Allaha la yarda min abdi ayyakunal akhlata fa yahmadahu alayya aw yashraba sarbata fa
fayahmadahu alaihi rawahu Muslim. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, innallaha la yarda minal abdi. Allah subhanahu wa ta'ala sungguh ridho, bangga terhadap seorang hamba. Allah ridho, Allah bangga, Allah senang terhadap seorang hamba. Ayatul akhlaka fayahmadahu alaiha. Jika seorang ini makan makanan kemudian fayahmadahu alaiha, setelah makan makanan mengucapkan alhamdulillah. Au yashraba syarbatan, atau minum minuman minumannya halal, fayahmadahu alaiha, kemudian dia mengucapkan alhamdulillah. Setiap kali makan alhamdulillah atau minum alhamdulillah, itu Allah senang, Allah bangga. Kadang-kadang kita yang walaupun kecil begini kita diomeli. Hadis Muslim. Satu lagi, An-Nabi Musa radhiyallahu anhu. Hadis diriwayatkan dari Abi Musa radhiyallahu anhu, anin Nabi, dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Qala, Nabi bersabda, ala kulli muslimin shadaqah. Terhadap setiap muslim sedekah, harus bersedekah. Qala ara'aita illam tajid. Gimana pendapatmu? Ara'aita itu gimana? Gimana pendapatmu jika tidak bisa bersedekah, tidak menemukan untuk disedekahkan? Qala ya'manu biyadihi fayafa'u nafsahu wa tasaddaq. Maka jawabannya berbuat atau bekerja dengan tangannya, fayafa'u nafsahu, yang hasilnya manfaatnya untuk dirinya sendiri, wa tasaddaq, dan disedekahkan. Qala ara'aita illam tastati. Gimana pendapat jika tidak bisa atau tidak mampu bekerja? Qala, jawabannya yu'inu dzal hajati al-malbuha. Kalau tidak bisa bekerja, maka yu'inu dzal hajati, menolong orang yang mempunyai hajat. Kita kan sudah biasa kan, kalau ada perlu, ada mulai hajat, saling menolong. Ini adalah Qala, masih dikatakan ara'aita illam tastati. Gimana pendapatmu kalau menolong orang yang mempunyai hajat masih tidak mampu? Qala, jawabannya ya'muru bil ma'rufi al khair. Kalau tidak bisa begitu, ya amal ma'ruf, ngajak orang untuk berbuat kebajikan, berbuat kebaikan. Ngajak. Qala ara'aita illam yaf'al. Masih dikatakan gimana pendapatnya jika amar ma'ruf itu tidak bisa? Qala yumsiku an-syarri fa innaha shadaqah. Yumsiku an-syarri, menahan untuk tidak berbuat kejahatan. Fa innaha shadaqah, itu adalah sedekah.
Paham ya? Samakan sama-sama. Jadi Oke. masing-masing kegiatan dulu Ini buku. itu kan kecil, sepele, tapi subhanallah luar biasa. Hadisnya muttafaqah. Hadis sahih. Jadi kita menahan ini baik untuk diri sendiri atau untuk orang lain, tidak berbuat kejahatan, tidak berbuat kemungkaran, itu adalah sedekah. Paham ya? Jadi untuk mencari pahala ternyata lebih gampang. Untuk mencari pahala lebih gampang. Sekecil apapun itu kan, hanya sedekah separuhnya pun atau relatif kecil masih bisa segar. Juga ini hadis-hadis tentang amalan yang mendatangkan pahala sudah selesai. Kali ini ada 35 hadis banyak. Moga dari sini ada yang perlu